Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alzam dengan NIM 123101117, yang mana kelas 2D Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak, dengan mata kuliah Sejarah Islam Borneo. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Pondok Pesantren Nurul Jadid yang terletak di Jawa Timur. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amika wa majidah, hamdan syukurillah. Amma ba, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kita masih pada nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa merasakannya hidup sehingga saat ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menceritakan sejarah Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pondok Pesantren Nurul Jadid ini yang mana adalah terletak di salah satu daerah, yaitu daerah Karagayar atau Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, yang mana memiliki sejarah yang kaya dengan beragam. Adalah beberapa contoh sejarah lengkap Pondok Pesantren Nurul Jadid. Berdirinya pondok pesantren ini, Nurul Jadid ini memiliki hubungan erat dengan perang gerinya melawan penjajah Belanda, yang mana awal berdirinya itu sangat berkaitan dengan perang gerinya tersebut. Pengembangan sistem pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jadid ini mengalami perubahan, yang mana menyediakan sarana dalam prasarana pendidikan, yang mana tujuan dari pelabuhan ini dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan terkait dengan sistem pendidikan saat ini, yang mana aktivitas dan perkembangan sejak Pondok Pesantren Nurul Jadid ini juga mencangkup dinamika perkembangan pendidikan keagamaan di wilayah Jawa Timur, serta aktivitas dari tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Abdul Hamid. Itu adalah satu tokoh atau sekaligus pendiri, yang mana pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid yang berada di Jawa Timur. Pemberdayaan sosial ekonomi Pondok Pesantren Nurul Jadid ini memiliki peran dalam pemberdayaan sosial ekonomi yang berada di Jawa Timur. Termasuk apa? Termasuk melalui kembali berdirinya keterampilan Pondok Pesantren Nurul Jadid tersebut. Dengan sejarah yang beragam, Pondok Pesantren Nurul Jadid telah menjadikan yang mana sangat penting karena bagian penting dalam berkembang. Pondok Pesantren Nurul Jadid ini telah mengalami berbagai perkembangan dari masa ke masa, yang mana ada penting terkait dengan perkembangan Pondok Pesantren Nurul Jadid ini. Yang pertama adalah masa kepemimpinan Kiai Haji Wahid Zaini, yang mana pada masa kepemimpinan ini Kiai Haji Wahid Zaini sekaligus Pondok Pesantren Nurul Jadid mengalami perkembangan yang signifikan. Beliau dikenal sebagai sosok yang mana adalah sosok yang lengkap dengan apa? Dengan secara kepemimpinannya. Yang kedua, sosialisasi jurusan SMK Nurul Jadid, yang mana di Pondok Pesantren Nurul Jadid ini adalah memiliki jurusan SMK. Ada kegiatan sosialisasi jurusan SMK di Nurul Jadid. Habis itu ke MTS-nya. Jadi setelah SMK timbullah ke MTS Nurul Jadid, yang mana ini menunjukkan upaya untuk menggosong pilihan karir masa
masa depan atau masa ke masa yang akan menjanjikan lebih baik untuk kedepannya pada pondok pesantren Nurul Jadid ini. Yang ketiga tuh adanya pengangkatan rektor di Universitas Jadid. Tidak dari SMK dan SMP, pondok pesantren Nurul Jadid ini memiliki universitas tersendiri, yaitu Universitas Nurul Jadid. Pengangkatan rektor Universitas Nurul Jadid ini pada masa jabatan daripada tahun yaitu tahun 2017 sampai 2022, yang mana ini menandai perkembangan dan ranah pendidikan tinggi di lingkungan Nurul Jadid. Pilihan terbaik untuk masa depan, yang mana pilihan yang terbaik untuk masa depan adalah MTS Nurul Jadid, yang mana diakui sebagai pilihan terbaik untuk masa depan yang cerah anak-anak. Karena masa MTS ini adalah awal berkembangnya para anak-anak untuk menjadikan sukses untuk di masa depannya dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman. 5. Perkembangan teknologi, yang mana teknologi di Nurul ini sangat berkembang pesat. Perkembangan teknologi ini terutama di masa pandemi, yang mana pada masa pandemi corona ini banyak pondok pesantren atau sekolah-sekolah lainnya, termasuk sekolah saya di kampung, itu menggunakan teknologi yang bernama handphone, yang mana belajar menggunakan HP, yang mana menjadi perhatian dalam upaya pendampingan belajar. Periode pembinaan dan penataan pondok pesantren Nurul Jadid ini terjadi antara tahun 1976 hingga 1984. Pada periode ini terjadilah penataan formulasi atas khazanah atau intelektual yang mumpuni serta pembinaan dan penataan pondok pesantren secara integral. Pondok periode yaitu ada periode perkembangan pondok pesantren Nurul Jadid ini mencakup berbagai tahapan yang memadai evaluasi dan pertumbuhan lembaga tersebut. Pada periode awal, mulai dari berdirinya beberapa lembaga pendidikan formal antara lain dan madrasah ibtidaiyah. Jadi yang mana selanjutnya ini berkembangan untuk menunjukkan semakin besarnya kepercayaan kepada masyarakat. Menurut penelitian menggunakan yang mana pendekatan kualitatif untuk menguatkan kembali atau historis yang menjadikan sejarah awal modernisasi pesantren oleh Kiai Haji Wahid Zaini, yang mana ini adalah salah satunya tadi yang saya jelaskan adalah pendiri sekaligus pendiri pondok pesantren Nurul Jadid yang berada di Jawa Tengah pada tahun 1984 sampai tahun 2000, yang mana relevansi ini menggunakan yang pendekatan ini dengan cara desain research, yaitu dengan meneliti menjadikan produk pesantren Nurul Jadid itu sebagai objek penelitian, yang mana untuk mengungkapkan fakta sejarah ataupun akan pembaruan yang pada sistem pendidikan pesantren. Itu pendekatan yang mana pendekatan yang digunakan oleh penelitian atau oleh peneliti ialah dengan cara mendekatkan historis untuk mendeskripsikan secara nyata atau alur, yang mana secara awal moderasi yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Zaini, akan tetapi penelitian yang diselutkan dalam pengalian data sejarah berbentuk data yang primer, yang mana itu ditulis oleh siapa, yaitu adalah Kiai Haji Wahid Zaini, yang itu melalaikan penelitian hanya mendapatkan data pendukung atau melalui karangan-karangan buku yang ditulis oleh beberapa kiai tentang profil kiai pondok pesantren Nurul Jadid, yang mana di dalamnya itu juga menuliskan yang mana tentang kepemimpinan Kiai Haji Wahid Zaini. Lokasi penelitian dan batas waktu. Itu tempat lokasi penelitian atau objek yang dituju oleh peneliti adalah yang mana pondok pesantren Nurul Jadid ini
yang berada di Kanggayana Paiton Purbalinggo. Sebelum tempat pondok pesantren Nurul Jalil itu berdiri, itu dikenal dengan nama Tanjung, yang mana nama Tanjung ini diambil dari nama pohon besar yang bernama Tanjung. Bukan hanya itu saja ya, bukan hanya itu, bunga yang tumbuh dari pohon itu juga dinamai juga bunga Tanjung, yang mana pohon besar tersebut berdiri tegak di tengah-tengah desa pada zaman itu. Kemudian pula masyarakat setempat menganggap bahwa pohon Tanjung ini memiliki kelebihan dan keistimewaan pada zaman dahulu. Tidak heran nama pohon itu diabadikan sebagai nama desa. Karanganyar sendiri adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Paiton, yang mana sebuah desa kecil yang berada di sekitar 30 km ke arah timur di kota Purbalinggo, Jawa Timur. Pada mulanya, sebagian tanah tidak dapat dimanfaatkan karena itu masih hutan kecil yang dihuni binatang buas. Jadi hutan itu banyak dihuni binatang buas. Sementara kehidupan masyarakat sangatlah memperhatikan atau sedikit. Jadi mereka menganut kepercayaan yang lebih mendekati animisme atau dinamisme. Hal itu jelas dengan keberadaan beberapa pohon yang tidak ditebang. Jadi terdapat di hutan itu ada beberapa pohon yang ditebang dan ada beberapa pohon yang tidak ditebang. Pohon-pohon itu diyakini sebagai pelindung mereka, dan banyak lagi kejemadan yang digali oleh masyarakat Karanggayar. Dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat desa Tanjung seperti itu, Kiai Haji Zaini menetapkan akhirnya mendirikan pondok pesantren Nurul Jalil yang sampai saat ini dikenal oleh masyarakat luas, yang mana untuk berproses pengambilan sumber data waktu dalam penelitian ini ialah ketika awal masa kepemimpinan Haji Wahid Zaini pada tahun 1984 sampai sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang salahnya dari saya sendiri, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.